Batasan dan ciri adjektiva. Adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan tentang sesuatu yang dinyatakan sebagai nomina. Keterangan itu dapat mengungkapkan kualitas tertentu dari nomina yang diterangkan, misalnya kualitas yang berhubungan dengan warna, seperti merah, kuning, dan biru. Jika ukuran seperti berat, besar, dan sempit, serta jarak seperti jauh, dekat, dan renggang. Contohnya lampu merah, kartu kuning, langit biru, kelas besar, untung besar, rumah sempit, tetangga dekat, saudara jauh, dan yang terakhir hubungan renggang. Kemudian adjektiva dapat didahului atau diikuti oleh kata yang menjadi pewatasnya. Pewatas yang mendahului adjektiva antara lain adalah kata sangat, lebih, paling, makin, dan terlalu. Pewatas yang mengikuti adjektiva antara lain adalah kata benar, betul, nian, dan sekali. Contohnya sangat sukar, lebih lebar, paling pandai, makin gemuk, terlalu manja, pelik benar, berani betul, indah nian, dan yang terakhir rajin sekali. Selanjutnya adjektiva dapat ditinjau dari ciri semantik dan sintaksis. Jika dilihat dari ciri semantisnya, adjektiva terdiri adjektiva bertaraf dan tak bertaraf. Sementara jika dilihat dari sintaksis yang lazim disebut perilaku sintaksis, adjektiva memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi atributif, fungsi predikatif, fungsi adverbial, dan fungsi keterangan. Contohnya, bus itu melaju sangat cepat di jalan tol. Itu menunjukkan adjektiva bertaraf. Kemudian, keputusan hakim itu sah. Itu menunjukkan adjektiva tak bertaraf. Kemudian, di ruang kerjanya terdapat beberapa buku tebal. Itu menunjukkan adjektiva atributif. Selanjutnya, pekerjaan itu terlalu berat jika harus diselesaikan dalam 2 hari. Itu menunjukkan adjektiva predikatif. Dan yang terakhir, burung itu terbang tinggi. Itu menunjukkan adjektiva adverbial. Jenis adjektiva berdasarkan ciri semantis. Berdasarkan ciri semantisnya, adjektiva digunakan untuk menyatakan tingkat kualitas atau perbandingan, sebagaimana yang diungkapkan oleh kata seperti sangat, agak, lebih, dan paling. Namun, tidak semua adjektiva dapat mengungkapkan tingkat kualitas atau tingkat perbandingan. Ada adjektiva tertentu yang dapat didahului atau tidak dapat didahului kata seperti sangat, agak, lebih, dan paling. Contoh adjektiva yang dapat didahului kata tersebut adalah tinggi, merah, banyak, cantik, dan gelap. Contoh adjektiva yang tidak dapat didahului kata seperti itu adalah adjektiva kekal, abadi, sah, gaib, dan ganda. Adjektiva yang dapat didahului oleh kata seperti sangat, agak, lebih, dan paling disebut adjektiva bertaraf. Sedangkan yang tidak dapat didahului kata-kata itu disebut adjektiva tak bertaraf. Adjektiva bertaraf dapat dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama, adjektiva pemberi sifat. Adjektiva pemberi sifat adalah adjektiva yang memberikan kualitas atau intensitas baik yang bercorak fisik maupun mental. Contoh, boros, ganas, kaya, kikir, miskin, rindu, sehat. Yang kedua, adjektiva ukuran. Adjektiva ukuran adalah adjektiva yang mengacu pada kualitas yang sifatnya dapat ditentukan secara kuantitatif. Contoh, berat, besar, kecil, longgar, luas, panjang, pendek. Yang ketiga, adjektiva warna. Adjektiva warna adalah adjektiva yang berhubungan dengan berbagai warna. Contoh, biru, hijau, jingga, kuning, putih. Nama warna lain banyak yang diambil dari nama buah atau tumbuhan, seperti coklat, sawo, dan kopi. Di samping itu, ada beberapa unsur serapan dari bahasa asing, seperti oranye dan krem. Corak warna merah, kuning, hijau, hitam, dan putih dinyatakan seperti merah bata, merah darah, kuning langsat, hitam arang, putih tulang. Di samping itu, warna dapat diberi nuansa seperti muda dan tua. Di sebelah kanan adjektiva warna. Contoh, merah muda, biru tua, kuning muda. Nama warna dapat pula diperoleh melalui penggabungan dua warna yang unsur keduanya dinyatakan dalam bentuk ulang. Contoh, biru kehijau-hijauan, kelabu kehitam-hitaman, coklat kemerah-merahan. Yang keempat ada adjektiva bentuk. Adjektiva bentuk adalah adjektiva yang merujuk pada bentuk suatu benda, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Contoh, cembung, cekung, datar, rata, bulat, bundar. Adjektiva bentuk ini dapat juga digunakan untuk manusia atau makhluk hidup yang lain.
Perbedaannya ialah bahwa adjektiva bentuk yang merujuk pada benda memiliki ciri yang objektif, sedangkan yang merujuk pada manusia atau makhluk hidup lain tidak sepenuhnya objektif karena dapat dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian yang agak subjektif. Faktor kesubjektifan adjektiva bentuk ini memperlihatkan ciri yang hampir sama dengan adjektiva ukuran. Contoh, kurus, gemuk, tinggi, pendek. Yang kelima, adjektiva waktu. Adjektiva waktu adalah adjektiva yang mengacu pada masa atau waktu tertentu yang berkaitan dengan terjadinya atau berlangsungnya suatu proses perbuatan atau keadaan. Contoh, lama, cepat, larut, singkat, perlahan. Yang keenam, adjektiva jarak. Adjektiva jarak adalah adjektiva yang mengacu pada ruang di antara dua benda, tempat, atau maujud. Contoh, jauh, dekat, lebar, rapat, renggang. Yang ketujuh, adjektiva sikap batin. Adjektiva sikap batin adalah adjektiva yang menggambarkan suasana hati atau perasaan. Contoh, bahagia, benci, berani, kagum, sedih, pilu, takut. Yang kedelapan, adjektiva cerapan. Adjektiva cerapan adalah adjektiva yang berdasarkan arti dasarnya berkaitan dengan panca indera, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pencita rasaan. Contoh, penglihatan, cantik, buruk, tampan, indah. Pendengaran, bising, jelas, merdu, nyaring, serak. Penciuman, anyir, busuk, harum, semerbak. Perabaan, basah, halus, kasar, keras, tajam. Pencita rasaan, asam, manis, sedap, pahit, tawar. Perlu ditambahkan bahwa adjektiva cerapan tertentu tidak hanya berhubungan dengan salah satu indera tertentu, misalnya pada kata sedap dan lembut. Contohnya, masakannya sedap sekali, berhubungan dengan pencita rasaan. Penampilannya sedap dipandang mata, berhubungan dengan penglihatan. Bau masakannya sangat sedap, berhubungan dengan penciuman. Suaranya sedap didengar, berhubungan dengan pendengaran. Kemudian pada kata lembut, kulit bayi itu sangat lembut, berhubungan dengan perabaan. Jika dibandingkan dengan yang lain, bau parfum ini lebih lembut, berhubungan dengan penciuman. Setelah mendengar suara lembut ibunya, bayi itu berhenti menangis, berhubungan dengan pendengaran. Lukisan itu didominasi oleh sapuan warna lembut, berhubungan dengan penglihatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan adjektiva dari segi perilaku sintaksis. Sebagaimana yang telah disinggung pada subbab sebelumnya, adjektiva memiliki fungsi atributif, fungsi predikatif, dan fungsi adverbial atau keterangan. Fungsi atributif. Fungsi atributif adjektiva merupakan bagian dari frasa nominal. Adjektiva yang berfungsi sebagai atributif ini terletak di sebelah kanan nomina. Contoh, yang pertama, baju merah itu merupakan baju kesayangannya. Fungsi predikatif adjektiva terlihat pada adjektiva atau frasa adjektiva yang merupakan predikat atau pelengkap dalam kalimat. Contoh adjektiva sebagai predikat, yang pertama, gedung yang baru itu sangat megah. Kemudian fungsi adverbial atau kata keterangan atau keterangan. Adjektiva berfungsi sebagai adverbial atau keterangan jika adjektiva itu mewakili verba yang berfungsi sebagai predikat. Selain itu, adjektiva dengan fungsi adverbial tersebut juga digunakan sebagai pewatas kalimat. Adjektiva yang berfungsi sebagai adverbial itu memperlihatkan pola sebagai berikut. Yang pertama, adjektiva. Yang kedua, adjektiva ulang. Yang ketiga, dengan ditambah adjektiva. Yang keempat, se ditambah adjektiva ditambahnya. Yang kelima, se ditambah adjektiva ulang ditambahnya. Yang keenam, dengan ditambah se ditambah adjektiva ulang ditambahnya. Pola frasa adjektiva dengan fungsi adverbial itu pada umumnya digunakan setelah predikat. Namun ada pola yang digunakan sebelum predikat, bahkan sebelum subjek. Contoh, pola yang pertama, dia tegas menolak usul itu. Tegas, dia menolak usul itu. Dia menolak tegas usul itu. Lalu pola yang kedua, dia tegas-tegas menolak usul itu. Tegas-tegas, dia menolak usul itu. Dia menolak tegas-tegas usul itu.
Yang terakhir, dia menolak usul itu tegas-tegas. Kemudian pola yang ketiga, dia dengan tegas menolak usul itu. Dengan tegas dia menolak usul itu. Dia menolak dengan tegas usul itu. Dia menolak usul itu dengan tegas. Pola se ditambah adjektiva ditambahnya, terutama pada bentuk sebaiknya, merupakan adverbial yang berperan sebagai pembatas kalimat. Contoh yang pertama, sebaiknya mereka segera menikah. Yang kedua, mereka sebaiknya segera menikah. Ketiga, mereka segera menikah sebaiknya. Penggunaan pola-pola tersebut tergantung pada perilaku semantis adjektiva yang bersangkutan. Adjektiva digunakan untuk menyatakan berbagai tingkat kualitas dan tingkat pembandingan. Nah, yang pertama ada tingkat kualitas. Berbagai tingkat kualitas secara relatif menunjukkan tingkat intensitas yang lebih tinggi atau lebih rendah. Berdasarkan kualitas atau intensitasnya, adjektiva dapat dibedakan menjadi 6 tingkat, yaitu positif, intensif, elatif, eksesif, argumentatif, dan atenuatif. Yang pertama ada tingkat positif. Tingkat positif memberikan kualitas atau intensitas maujud yang diterangkan dinyatakan oleh adjektiva atau frasa adjektival. Yang kedua yakni tingkat intensif, menekankan kadar kualitas atau intensitas dan dinyatakan oleh pewatas seperti benar, betul, atau sungguh. Yang ketiga adalah tingkat elatif. Tingkat elatif menggambarkan tingkat kualitas atau intensitas adjektiva yang tinggi. Keelaktifan adjektiva tersebut dinyatakan dengan pemakaian pewatas amat, sangat, atau sekali. Yang selanjutnya adalah tingkat eksesif. Tingkat eksesif mengacu pada kadar kualitas atau intensitas yang berlebihan atau yang melampaui batas kewajaran. Yang kelima adalah tingkat argumentatif. Tingkat argumentatif menggambarkan makin tingginya tingkat kualitas atau intensitas. Tingkat argumentatif ini dinyatakan dengan pemakaian pewatas se, makin, atau kian. Yang keenam adalah tingkat atenuatif. Tingkat atenuatif memberikan penurunan kadar kualitas atau pelemahan intensitas. Nah, yang kedua tingkat pembandingan. Jika dua maujud atau lebih dibandingkan, tingkat kualitas atau intensitasnya dapat setara atau tak setara. Tingkat yang setara disebut tingkat ekuatif. Tingkat yang tak setara dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu tingkat komparatif dan tingkat superlatif. Tingkat ekuatif mengacu pada kadar kualitas atau intensitas yang sama atau hampir sama. Untuk menyatakan tingkat ekuatif dapat digunakan bentuk klitik se plus adjektiva. Yang selanjutnya adalah tingkat komparatif, mengacu pada kadar kualitas atau intensitas yang lebih atau yang kurang. Kadar yang dinyatakan lebih dinyatakan dengan bentuk lebih daripada titik-titik, sedangkan kadar yang kurang dinyatakan dalam bentuk kurang titik-titik daripada titik-titik. Yang terakhir adalah tingkat superlatif. Tingkat superlatif mengacu pada tingkat kualitas atau intensitas yang paling tinggi di antara semua maujud yang diperbandingkan. Tingkat ini dalam kalimat dinyatakan dengan pemakaian affixter atau pewatas paling sebelum adjektiva yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai adjektiva dari segi bentuk. Adjektiva dari segi bentuk sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, adjektiva dasar, adjektiva berulang, adjektiva turunan, dan adjektiva majemuk. Yang pertama ada adjektiva dasar. Adjektiva dasar biasanya berbentuk monomorfemis, tapi ada juga yang berbentuk berulang semu. Contohnya seperti besar, merah, pura-pura, hati-hati, sia-sia, dan teman-teman. Selanjutnya ada adjektiva turunan. Adjektiva turunan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu adjektiva berimbuhan dan adjektiva berafiks. Adjektiva berimbuhan dapat diperinci lebih lanjut mengenai adjektiva dengan bentuk ter-y, adjektiva dengan infiks -y, dan adjektiva dengan sufiks ke-an. Di samping itu, ada pula adjektiva dengan sufiks yang berasal dari bahasa Arab dan adjektiva dengan sufiks dari bahasa Belanda atau Inggris. Selanjutnya ada adjektiva berafiks. Adjektiva berafiks dapat diperinci lebih lanjut menjadi 4, yang pertama ada adjektiva berprefiks, adjektiva berinfiks, adjektiva bersufiks, dan adjektiva berkonfiks. Adjektiva berprefiks adalah adjektiva yang memiliki awalan, contohnya seperti senyaman, termahal. Selanjutnya ada adjektiva berinfiks. Penginfikan dengan infiks atau sisipan digunakan pada bentuk dasar yang berupa nomina,
verba atau adjektiva. Contohnya seperti getar menjadi gemetar, guruh menjadi gemuruh, serbak menjadi semerbak, gerlap menjadi gemerlap, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada adjektiva bersufiks. Adjektiva bersufiks ha, wi atau iyah, wiyah memiliki dasar nomina yang pada umumnya berasal dari bahasa Arab. Selain itu, sufiks-sufiks tersebut sering juga diterapkan pada nomina serapan yang berasal dari bahasa lain. Contohnya seperti alami menjadi alam menjadi alami, terus menjadi alamiah. Selanjutnya ada dunia menjadi duniawi. Dan yang terakhir ada pewarna alami makanan dapat dibuat dari daun suci. Selanjutnya ada adjektiva berkonfiks. Adjektiva dengan konfiks ke-an pada umumnya digunakan pada bentuk dasar yang juga berupa adjektiva, seperti ada sempit menjadi kesempitan, haus menjadi kehausan, sakit menjadi kesakitan, girang menjadi kegirangan. Selanjutnya ada adjektiva berulang. Adjektiva turunan yang berupa bentuk ulang digunakan dengan fungsi predikatif atau adverbial. Adjektiva bentuk ulang ini mengandung makna kejamaan atau keanekaan atau keintensifian. Perulangan itu terjadi melalui 3 macam cara, yaitu perulangan penuh, perulangan berafiks, dan salinan suara. Contoh perulangan penuh yang pertama ada buah rambutan itu kecil-kecil, dan contoh perulangan berfiks mereka mengadakan jamuan makan besar-besaran, dan yang terakhir ada contoh pengulangan salin suara, yaitu dia telah mengganti pakaiannya yang compang-camping dengan pakaian baru. Selanjutnya ada adjektiva majemuk. Adjektiva majemuk perlu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang berupa gabungan morfem terikat dengan morfem bebas dan yang berupa gabungan morfem bebas dengan morfem bebas. Gabungan morfem terikat dengan morfem bebas contohnya adalah merupakan gabungan antara morfem terikat dan morfem bebas pada kata adi kodrati, yaitu gabungan antara kata adi dan morfem bebas kodrati. Gabungan morfem bebas dengan morfem bebas. Adjektiva majemuk yang berupa gabungan morfem bebas dengan morfem bebas memperlihatkan struktur yang polanya berbeda, yaitu ada adjektiva ditambah adjektiva, adjektiva dengan nomina, dan adjektiva dengan verba. Adjektiva majemuk tersebut termasuk majemuk frasa. Pola adjektiva plus adjektiva yang contoh bersinonim yaitu ada aman sejahtera, basah guyup. Contoh berantonim ada baik buruk, besar kecil. Contoh ditambahi kata hubung ada aman dan sejahtera, besar dan kecil. Selanjutnya pola adjektiva dengan nomina dengan gabungan morfem bebas yang terdiri atas adjektiva dan nomina ini. Unsur adjektiva merupakan inti dan nomina yang mengikuti sebagai pewatas. Contoh ada baik budi dan ada baik hati. Yang terakhir ada pola adjektiva dengan verba. Unsur verba pada gabungan morfem bebas jenis ini dihasilkan melalui proses morfem sintaksis tertentu sebagai yang ditampilkan pada contoh berikut. Bentuk majemuk ada di sebelah kiri dan bentuk frasa ada di sebelah kanan. Contohnya ada layak laut, yang artinya adalah layak untuk melaut atau berlayar. Terus ada siap kerja, yaitu maksudnya adalah siap untuk bekerja. Selanjutnya, frasa adjektival. Frasa adjektival adalah frasa yang intinya adjektiva dan pewatasnya adverbia. Pewatas yang berasal dari kelas kata adverbia itu berupa pemarkah negasi, pemarkah keaspekan, pemarkah modalitas, pemarkah kualitas, dan pemarkah pembandingan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu frasa adjektiva dengan pemarkah negasi. Pemarkah negasi tidak atau tak pada frasa adjektival mendahului adjektiva itu contoh kalimatnya, anak gadis itu tidak pandai, tetapi tekun sehingga dia dapat menyelesaikan kuliahnya. Kemudian untuk kata tidak dan tak menegasikan atau menafikan adjektival atau frasa adjektiva yang mengikutinya. Contohnya pada kalimat anak itu sangat cerdas, anak itu tidak sangat cerdas. Contoh kalimat anak itu tidak sangat cerdas berbeda dengan kalimat anak itu sangat tidak cerdas.
Untuk kalimat pertama menunjukkan bahwa anak itu memiliki kecerdasan, akan tetapi tingkat kecerdasannya biasa-biasa saja. Kemudian untuk kalimat yang kedua yaitu menunjukkan bahwa anak itu memiliki ketidakcerdasan yang mencapai taraf kesangatan. Artinya memiliki makna yang sama dengan kalimat anak itu sangat bodoh. Yang kedua, frasa adjektifal dengan pemarkah keaspekan. Pada frasa adjektifal pemarkah keaspekan seperti akan, telah, sedang, sudah, dan belum itu digunakan sebelum adjektiva. Misalnya pada kalimat, kami akan senang sekali jika mereka juga bisa ikut hadir. Yang ketiga yaitu frasa adjektifal dengan pemarkah modalitas. Sama halnya dengan pemarkah negasi dan pemarkah keaspekan, pemarkah modalitas seperti ingin, mau, harus, dan mesti dalam konstruksi frasa adjektifal juga mendahului adjektiva yang menjadi intinya. Contohnya pada kalimat setiap orang pasti ingin selamat di dunia dan akhirat. Yang keempat, frasa adjektifal dengan pemarkah kualitas. Pemarkah kualitas ada yang mendahului adjektiva seperti agak, sangat, cukup, dan terlalu. Misalkan pada kalimat anak itu sangat kuat. Kemudian ada juga yang mengikuti adjektiva seperti sekali dan benar. Misalkan pada kalimat sejuk benar udara di sini. Yang kelima yaitu frasa adjektifal dengan pemarkah pembandingan. Pada kata kurang, lebih, dan paling itu merupakan pemarkah pembandingan yang posisinya pada frasa adjektifal mendahului adjektiva. Contohnya pada kalimat saya lebih senang di sini daripada di sana. Adjektiva dan kelas kata lain. Terdapat golongan adjektiva yang dihasilkan lewat proses transposisi. Proses transposisi sendiri merupakan sebuah proses mengubah kelas kata tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk. Lewat proses transposisi tersebut, adjektiva yang berasal dari verbal disebut adjektiva deverbal, sedangkan adjektiva yang berasal dari nomina disebut adjektiva denominal. Adjektiva deverbal. Kelompok adjektiva deverbal ini diturunkan dari kata dasar yang dibubuhi dengan afiks-afiks tertentu. Seperti pada afiks menasal sebagai contoh yakni kata memukau dan kata mencekam. Pada afiks mengkan yakni dengan contoh kata memalukan dan menggembirakan. Dengan afiks ter sebagai contoh kata terkenal dan terharu. Kemudian afiks ber sebagai contoh yakni kata beruntung dan berharga. Adjektiva denominal. Adjektiva denominal tidak terlalu banyak jumlahnya. Adjektiva denominal memiliki dua bentuk. Yang pertama ialah nomina yang berprefiks per atau penasal dan yang berkonfiks ke an. Adjektiva bentuk per atau penasal, kelompok adjektiva ini berasal dari nomina yang mengandung makna memiliki sifat. Sebagai contoh yakni kata pelupa yang berarti memiliki sifat sering lupa dan kata pemalas yang berarti memiliki sifat malas. Kemudian adjektiva bentuk ke-an yang memberikan sifat mirip atau seperti. Contohnya yakni pada kata keibuan yang berarti memiliki sifat mirip atau seperti ibu dan kekanak-kanakan yang berarti memiliki sifat seperti anak-anak.